Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Selamat datang di acara Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Nah, kembali lagi bersama Dr. Wiwi, spesialis anak di acara Ngobras kali ini, Dr. Wiwi. Mudah-mudahan nggak bosen ya, Dok. Mudah-mudahan nggak bosen. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas, Dr. Wiwi, terkait dengan ASI eksklusif. Ya. Bagaimana pentingnya ASI eksklusif. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika tidak kita bisa memberikan ASI eksklusif gitu. Nah, di episode kali ini, Dr. Wiwi, kita akan membahas terkait dengan kecemasan Bunda saat memberikan ASI eksklusif. Nah, ada pertanyaan nih Dr. Wiwi terkait dengan rasa nyeri pada saat memberikan ASI eksklusif. Bagaimana menurut Dr. Wiwi terkait dengan nyeri pada saat memberikan ASI? Jadi dokter, ayah bunda sekalian, penting untuk kita pahami. Jadi hampir pasti rasa nyeri itu akan ada. Itu bukan masalah besar, itu dikarenakan khusus terutama buat bunda-bunda yang baru pertama kali menyusui ini. Jadi kondisi puting yang belum lunak, belum sering disusui, belum menyesuaikan dengan isapan bayi, itu memang pasti akan terasa nyeri sekali. Tapi jangan khawatir, rasa nyeri itu hanya akan ada di awal-awal menyusui, proses menyusui awal Berapa aja. hari itu dokter biasanya? Biasanya sehari 2 hari pertama sih. 2 hari. Yang penting benar-benar rutin nyusuin sekitar 15 sampai 20 kali dalam sehari. Kita belajar menyusui dengan perlekatan yang tepat. Mudah-mudahan rasa nyeri itu akan hilang. Berarti rasa nyeri itu wajar ya dokter? Wajar. Di awal-awal proses menyusui gitu. Benar Jadi sekali. jangan khawatir ya bunda ya. Jangan langsung takut. Jangan langsung takut, Jangan kemudian langsung patah berhenti. semangat, sakit atau gimana. Sakit, Jangan. gitu. Karena justru akan bisa menimbulkan risiko ketika kita berhenti menyusui ya. Benar sekali dokter. Tapi dokter Wiwi ada beberapa kasus di mana ternyata rasa nyeri itu tidak hanya di awal gitu, tapi nyeri itu berlanjut dan apakah ini merupakan suatu kewajaran atau ada hal-hal yang memang perlu diwaspadai oleh bunda? Nah benar dokter. Jadi yang tadi saya jelaskan adalah nyeri yang wajar. Ya kita sekarang berlanjut ke nyeri-nyeri yang tidak wajar terjadi pada saat proses menyusui si kecil. Jadi ada beberapa kondisi nih dok yang menimbulkan nyeri yang tidak wajar, yang terutama atau paling umum adalah karena posisi bayi yang kurang tepat gitu ya. Salah posisi ya. Salah posisi. Jadi perlekatan dari isapan bayi, mulut bayi dengan payudara itu yang tidak tepat akibat posisi yang salah, itu memang akan membuat rasa nyeri yang tidak wajar berkelanjutan. Nanti mungkin untuk cara-cara menyusuinya bisa di scroll di konten kita sebelumnya ya dok ya, dari konselor laktasinya ya dok ya. Boleh, atau bisa berkunjung atau mendaftarkan ke klinik laktasi. Benar sekali ya, salah satunya di itu Puri Bunda dan Pasar maupun Tabanan. Kita ada klinik laktasi. Jadi bunda kalau memang ada masalah terkait menyusui, teknik menyusui nanti diajarkan langsung di klinik laktasi. Oke, itu masalah pertama, masalah posisi yang salah, masalah perlekatan yang kurang gitu ya. Yang kedua adalah masalah tersumbatnya dari saluran ASI. Jadi ada beberapa kondisi yang kalau kita bilangnya itu mengkel. Ada benjolan, bengkak, benar di payudara. Jadi itu memang juga menimbulkan rasa nyeri yang tidak wajar. Jadi bengkak itu walaupun si kecil dia menghisap itu nggak bisa keluar ASI-nya gitu ya dok? Nggak bisa keluar karena ada sumbatan atau obstruksi di saluran payudaranya. Jika hal itu kita temukan juga sebaiknya kita segera mengunjungi klinik laktasi terdekat atau yang di Puri Bunda ya dok ya. Jadi memang datang dulu ke klinik laktasi untuk dilakukan pemeriksaan langsung ke dokter. Boleh juga sih ke dokter spesialis yang konselor laktasi. Benar sekali. Jadi apabila bunda merasakan sakit yang berkelanjutan dan disertai bengkak atau kemerahan di payudara, kemungkinan mengalami mastitis yang kita sebut ya, atau infeksi di kelenjar payudaranya. Jadi sebaiknya memang langsung dilakukan pemeriksaan. Tapi sebelum itu ada beberapa cara-cara yang bisa kita lakukan di rumah dokter. Nggak langsung harus benar-benar harus ke rumah sakit nih bahaya banget gitu. Belum tentu. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin dicoba dikeluarkan ASI yang gimana tuh dok? Boleh diperah langsung, disusuin langsung sambil dibantu kompres dengan air hangat di bagian yang bengkak itu.
sambil kita observasi. Kemudian kalau cara-cara tersebut tetap tidak berhasil, oh ya satu lagi maaf kelupaan, boleh dimasas bagian payudara perlahan, jadi dari bagian pangkal ke ujung pelan-pelan saja, bukan masas yang benar-benar terlalu agresif. Boleh benar-benar nggak boleh. Pelan-pelan aja, hanya untuk membantu membuka saluran payudara yang terjadi sumbatan itu. Jadi ada 2 cara itu. Jika memang tidak mengurangi, baru kita perlu ke klinik laktasi. Ya, jadi itu. Ada hal-hal yang memang sudah bisa dilakukan Bunda di rumah ya, sebelum nanti berkonsultasi ke klinik laktasi. Untuk rasa nyeri yang hebat, yang tidak tertahankan juga boleh mengkonsumsi untuk sementara adalah paracetamol ya dok, itu aman banget. Paracetamol sesuai dengan kilogram berat badan dari orang tuanya diberikan untuk mengurangi rasa nyeri yang tidak nyaman itu. Seperti itu. Pada kondisi seperti itu, apakah proses menyusui itu tetap dilanjutkan atau di stop dok? Tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Semasi tidak ada kontraindikasi seperti kelecetan puting berlebih yang menunjukkan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, kemungkinan ada infeksi jamur atau bakteri seperti itu. Silahkan. Kami tetap memang menyarankan proses menyusuinya tetap dijalankan. Bahkan lebih aktif menyusui, gitu dokter. Nah, Dokter Wi tadi menyampaikan ketika puting dari Bunda itu lecet itu masih boleh tetap menyusui itu. Nah, itu apa nggak berbahaya bagi Bunda maupun bagi bayi ya Dok Wi? Jadi benar dokter, kalau kita sering bingung nih puting saya lecet dok, boleh tetap nyusuin atau enggak? Malah menimbulkan infeksi kan ya? Atau sampai kadang berdarah ya dok ya. Kadang-kadang kaget tuh, pernah ada pasien yang menyampaikan bayinya itu muntah darah gitu. Ternyata penyebabnya adalah puting lecet. Yang lecet, benar-benar. Yang seperti itu juga perlu dibahas kayaknya dokter Wi. Ya benar. Jadi dari beberapa literatur yang ada ya dok ya, puting lecet atau berdarah itu bukan kontraindikasi untuk menyusui. Jadi silakan tetap melanjutkan menyusui, tapi ingat dicek-cek yang seperti tadi ya, permasalahan-permasalahan yang mungkin ada. Jadi posisinya mungkin yang kurang tepat sehingga menimbulkan luka pada puting gitu ya. Jadi ketika itu udah kita perbaikin, silakan lanjutkan menyusui, asalkan yang pertama ibu pasti tidak menderita suatu infeksi sistemik atau yang dapat menular melalui darah seperti yang tadi kita sudah bahas atau yang sebelumnya sudah kita bahas ya, HIV, TLV tipe 2 segala macam. Dan yang kedua, pastikan puting yang lecet itu tidak bernanah atau luka yang hebat gitu. Kalau memang terjadi seperti itu, boleh rutin dikeluarkan ASI-nya, boleh diistirahatkan dari menyusui sambil menunggu luka sembuh dulu gitu dokter. Tapi kalau masih menjadi suatu kekhawatiran bagi Bunda, itu lebih baik kayaknya konsultasi ke langsung dokter konsultasi ya. Benar. Datang dulu langsung ke dokternya, boleh dokter kandungannya atau dokter anaknya pada saat kontrol. Nanti jika diperlukan, kalau memang ditemukan kondisi berbahaya, bisa dikonsulkan ke dokter bagian bedah terutama jika terjadi mastitis. Itu dokter. Ya, jadi Bunda jangan panik dulu karena pasti ada solusinya untuk bisa tetap memberikan ASI eksklusif. Benar sekali. Baiklah Dokter Wiwi, ini sudah 3 episode kita membahas ASI eksklusif. Alot ya dok ya. Alot, banyak pertanyaan yang masuk nih terkait ASI eksklusif ini. Nah Dokter Wiwi juga jangan kapok-kapok datang di acara Ngobras ya. Gitu. Siap, 30 episode juga saya jabanin dong. Iya, nanti kita bahas topik yang lebih lebih menarik lagi untuk berikutnya. Sobat Bunda yang masih punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian like, share, and subscribe konten ini. Dan tentu saja kita akan join kembali di acara Ngobras berikutnya. Ngobrol bareng spesialisnya Sehangat Keluarga.